Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini kita lagi sibuk banget buat packing karena besok pagi kita mau berangkat ke Singapura. Dan aku mau sharing ke kalian tentang gimana sih cara aku organize barang-barangku, barang-barang anak-anak. Buat teman-teman yang belum kenal aku, kenalin aku Vika. Aku seorang homeschooler dan aku suka sharing. So, welcome to my channel. Jadi di Singapura kemarin itu kita stay selama 6 hari. Itu waktu yang cukup singkat ya sebenarnya karena dulu kita stay di sana selama 6 tahun. Jadi kita udah kangen banget sama suasana di Singapura. Anak-anak udah nanyain Singapura terus gitu, dan ya alhamdulillah kemarin ada kesempatan buat ke sana dan kita bisa stay di sana 6 hari. Cukup lah ya untuk ya sedikit mengulang kehidupan kita di sana tuh kayak apa gitu kan. Oke, selama 6 hari itu aku bawa 4 koper ya. Jadi 4 koper yang besar dan 2 koper yang kecil. 2 koper yang besar itu buat isinya tuh barang-barang aku, barang-barangnya Zain, suamiku, dan barang si bayi. Sementara yang kecil-kecil itu buat 2 anakku yang udah agak besar-besar itu. Kemudian ada 5 backpack. Jadi masing-masing orang itu bawa 1 backpack. Dalam hal organizing ini, aku itu bagi tugas ya sama suami. Dia yang ngurusin tentang segala macam perdokumenan, tiket, segala macam gitu. Dan kalau aku ngurusin tentang barang-barang. Oh iya, sama ini sih kalau suamiku sama dia organize barang-barang elektronik karena dia yang paling ngerti kebutuhan elektronik gitu. Kalau aku ya pokoknya di luar itu. Nah, menurut aku saat packing itu hal yang paling bikin pusing adalah ngitung berapa jumlah pakaian, ya nggak sih? Aku tuh suka bingung banget gitu, harus berapa banyak baju yang dibawa, berapa banyak daleman yang harus dibawa. Oke, setelah pengalaman dari berbagai macam perjalanan kami gitu ya aku berkesimpulan kalau kita mau packing itu kita mesti perhitungkan dulu nih tujuan travel kita itu tempatnya kayak apa. Apakah iklimnya atau cuacanya itu panas, dingin, atau seperti apa. Nah, kita tahu ya Singapura itu panas banget. Ya walaupun itu bulan November yang mana aku yakin bakalan sering hujan di sana, tapi tetap panas itu pasti kalau di Singapura. Dan panasnya Singapura itu humid ya, jadi lepek gitu. Makanya kalau mau ke Singapura itu harus bawa baju yang ramah sama keringet kita. Kalau nggak, aduh nggak nyaman. Jadi pakai baju-baju yang nyaman kalau kita berkeringat. Terus selain cuaca dan iklim, pertimbangkan juga berapa lama kamu akan stay ya. Karena kita cuman stay seminggu, otomatis baju yang aku bawa nggak akan banyak-banyak. Kalau misalnya lebih dari seminggu, misalnya 2-3 minggu atau mungkin sebulan, mungkin aku akan bawa yang agak lebih banyak. Tapi karena ke Singapurnya itu cuma 6 hari, jadi aku nggak masalah kalau bajuku pakai baju yang itu lagi gitu juga nggak masalah. Nah, terus selain itu, pertimbangkan juga berapa kali kamu mau nyuci. Aku sama suami diskusi dan kita putusin buat nyuci cukup sekali aja, jadi di tengah-tengah hari. Nah, dari situ aku jadi tahu nih kebutuhan pakaianku itu untuk berapa hari. Jadi yang aku bawa adalah pakaian untuk 3 hari. Nanti di hari yang ketiga malamnya kita rencananya mau nyuci, dan di hari keempatnya kita udah punya pakaian yang bersih lagi gitu. Jadi yang aku bawa itu kalau untuk yang dewasa itu adalah 3 baju yang dipakai untuk keluar, 1 baju dipakai di bandara ya yang buat kita berangkat, terus 2 baju aku taruh di koper. Nah, terus ada 2 baju tidur juga. Jadi baju tidurnya tuh aku cuma bawa 2, tapi juga bukan yang baju tidur banget. Jadi baju tidur yang masih menurut aku masih oke untuk dibawa keluar, karena kalau bajunya itu masih cukup oke untuk dibawa keluar, itu juga bisa jadi baju cadangan, ya kan? Jadi aku pakai baju tidurnya nggak yang model baby doll atau yang piyama banget gitu. Terus dalemannya itu ada 6. Kenapa 6? Banyak banget, karena sehari itu paling nggak pakai 2 set daleman. Soalnya Singapura itu panas banget. Kita akan sering berkeringat di sana. Terutama kalau kita itu mainnya mau di area yang outdoor. Kalau kalian stay-nya indoor, mainnya cuma di mall dan selalu di rumah atau selalu di dalam gedung, mungkin nggak harus
terlalu mempertimbangkan baju-baju yang menyerap keringat ya, baju-baju yang woolly, knitted itu juga oke, karena AC di Singapura itu bisa dingin banget ya, mungkin malah bawa jaket gitu. Tapi kalau kamu akan banyak outdoor, perhatikan bener baju yang dipakai, dan dalemannya juga harus bawa ekstra karena pasti akan berkeringat. Walaupun baju kita di luar kelihatan nggak berkeringat, seringnya itu dalemannya itu basah, jadi harus minimal bawa 6 set gitu. Nah, itu untuk yang dewasa. Kalau untuk anak-anak itu harus dibikin ekstra lagi, terutama untuk pakaian yang dibuat keluar. Kenapa? Karena anak-anak itu rentan banget kotor. Walaupun anak aku sekarang udah usia 7 tahun dan 10 tahun, tapi mereka masih sering banyak kotor gitu ya. Apalagi kalau main outdoor, lagi makan gitu kan, mungkin mereka numpain sesuatu ke bajunya, itu mungkin banget, jadi harus bawa ekstra. Nah, untuk anak-anak, baju outdoornya atau baju yang buat keluar itu aku bawa 4. Satu yang dipakai buat berangkat, terus 2 di dalam koper, dan yang 1 set itu aku taruh di backpack mereka gitu. Nah, kalau yang toddler yang usianya masih 2 tahun itu harus lebih banyak lagi. Jadi yang dia bawa itu 1 baju yang dia pakai, terus 2 baju yang aku taruh di backpack, terus 4 baju aku taruh di dalam koper. Iya, semakin kecil anak itu kemungkinan kecelakaan, maksudnya kecelakaan noda, kotor, segala macam itu semakin banyak. Jadi bajunya emang harus dibanyakin. Nah, packingnya sendiri itu nggak semua barang terus dimasukin ke dalam koper, nggak kayak gitu, nanti akan bikin repot. Tapi aku bikin per set. Per hari, setnya itu set hari. Aku sediakan 1 plastik, terus di plastik itu aku masukin baju-baju yang mereka butuhkan per hari. Include 1 setel baju buat tidur, 1 setel baju buat keluar, pakaian dalam, kaos kaki. Di hari yang kedua itu ada baju untuk keluar dan juga daleman, tapi nggak ada baju untuk tidur ya, karena baju tidurnya itu kan aku cuma bawa 2. Jadi 1 baju tidur itu dipakai 2 malam aja. Makanya di set hari yang kedua itu nggak ada baju tidurnya, karena baju tidur yang akan dia pakai di hari itu adalah baju yang udah dipakai di hari pertama gitu, ya maksudnya. Nah, terus di hari ketiga full set, ada baju buat keluar, baju tidur, daleman, kaos kaki. Terus di hari ketiga sore saat kita udah mandi pakai baju tidur, kita nyuci, di hari ketiga di malam hari itu kita udah punya baju full set lagi. Jadi harapannya nggak perlu nyuci lagi sampai kita pulang nanti. Jadi pulang itu baju-baju yang ada di koper itu cuma baju kotor aja. Nah, terus organizingnya juga itu berdasarkan orang ya. Set-set baju untuk aku taruh di koperku. Untuk Zain, aku taruh di kopernya Zain. Untuk anak-anak, jadi taruh di kopernya anak-anak gitu. Nah, di koperku itu isinya nggak cuma baju aku sih sebenarnya, tapi juga ada bajunya si anak bungsu yang masih kecil. Termasuk juga barang-barang yang lain, kayak misalnya sandal. Jadi aku juga bawa sandal buat mereka, terus toiletries gitu ya. Itu juga aku taruh di masing-masing anak. Jadi nggak dicampur aduk jadi satu. Dengan cara seperti ini, di sana, di penginapan nanti, itu enak banget ngambilnya. Kita cuma tinggal ngeluarin baju-baju untuk hari itu aja gitu. Jadi nggak semua barang dibuka, dikeluarin dari koper, tapi cuman yang kita butuhin di hari itu aja. Nah, jadi gitu ya teman-teman, cara aku mengorganize barang-barang aku. Cara organize seperti ini itu buat kita terbukti sangat memudahkan ya, apalagi kita tuh kan harus pindah penginapan. Jadi di beberapa hari pertama itu kita stay di area barat, terus di beberapa hari berikutnya kita stay di area timur. Jadi kita harus berpindah tempat, dan dengan cara organizing yang seperti itu sangat memudahkan untuk saat berpindah tempat gitu. Nah, tapi saat pulang, karena kita fokusnya udah bukan di organizing lagi, udah bukan di memudahkan ngambil barang di koper, karena fokusnya adalah di mengoptimalisasi berat. Jadi ya kita campur aja barang-barangnya gitu. Yang penting udah bukan
barang siapa ada di mana, tapi gimana caranya biar koper kita itu muatannya nggak melebihi kapasitas. Untuk pesawatku kemarin, masing-masing koper itu nggak boleh lebih dari 23 kilo. Nah, kalau itu nggak diorganize dengan benar, kalau kita tidak memperhatikan itu, maka kita harus bongkar-bongkar koper. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Toh nanti di rumah kan akan kita keluarin semuanya kan, concernnya udah beda. Oke deh, kayaknya itu aja dari aku. Mudah-mudahan yang sedikit tadi itu bermanfaat ya buat kalian, terutama buat yang mau ngetrip sama keluarga. Jangan lupa like and subscribe channel aku, dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.